Halo Aktivizen, welcome to my video. Aku Widya, maba semester 2 dengan NIM belakang 0044, Prodi Ilmu Politik, dan aku dari FISIP UIN Jakarta. Alright, so di video ini aku ingin memberi new insight untuk Aktivizen tentang hal yang berkaitan dengan jiwa. Pasti di pikiran kalian kalau mendengar kata jiwa itu selalu berhubungan dengan ketidakwarasan, gangguan jiwa, dan mental health. Nah, karena aku anak UIN Jakarta yang selalu dikaitkan dengan Islam, syariah, yali, or anything about that, jadi pastinya aku ingin mengkorelasikan konsep jiwa ini dengan Islam. Kalian mau tahu lebih lanjut? Check it out! Aktivizen, kata jiwa sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu al-nafs yang didefinisikan sebagai kesempurnaan awal dari tubuh yang bersifat alami, mekanistik, dan memiliki kehidupan yang energik loh. Artinya, manusia itu mencapai kesempurnaan ketika ia dapat bertindak dan berfungsi sebagai makhluk hidup. Menurut filsuf muslim Ibnu Sina, jiwa dipandangnya sebagai substansi ruhani yang memberikan kehidupan pada tubuh dan memungkinkannya memperoleh ilmu. Dengan ilmu, jiwa bisa mencapai kesempurnaan dan mengenal Tuhan. Aktivizen tahu nggak sih, kalau kita cermatin perilaku atau sifat seseorang itu kan sangat beragam ya. Ada yang baik banget, Masya Allah, ada yang rajin dan patuh banget sama perintah Allah. Ada juga yang na'udzubillah, perilaku yang menyimpang, selalu berbuat maksiat dan sifat-sifat toksik gitu deh. Nah, ternyata Pips, dalam Islam itu termasuk dari bagian tingkatan jiwa loh. FYI, jiwa itu memiliki 3 tingkatan nih Aktivizen. Mau tahu klasifikasinya? Sini aku jelasin. Tingkatan yang pertama yaitu al-nafs al-mutmainnah. Mutmainnah sendiri secara bahasa berarti tenang setelah mengeluh dan gelisah. Nah, ciri-ciri orang yang memiliki tingkatan mutmainnah ini yaitu memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan terhadap kebenaran, memiliki rasa aman, serta hatinya tentram karena selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan al-mutmainnah ini tercantum dalam Quran surah Al-Fajr ayat 27-30. Next, tingkatan jiwa yang kedua yaitu al-nafs al-lawamah. Tingkatan jiwa ini berada di bawah al-mutmainnah, yang berarti jiwa yang belum memiliki ketetapan, masih goyah. Satu saat dia berbuat ketaatan, namun pada saat yang lain dia turun kepada derajat kebinatangan. Nah, mungkin bisa dibilang kalau tipe jiwa yang ini masih denial, yang dimana ketenangannya itu belum sempurna. Nah, mayoritas manusia itu berada pada tingkatan nafs jenis ini loh. Tipe jiwa ini terdapat dalam Quran surah Al-Qiyamah ayat 1-2. Jadi jangan heran ya Pips kalau masih belum bisa istiqomah. Tipe jiwa tingkatan yang terakhir yaitu al-nafs al-ammarah bi-al-su. Jadi manusia itu dipandang seperti hewan dalam bentuk manusia, sebagaimana digambarkan oleh Al-Quran bahwa tipe ini sebagai kumpulan sifat-sifat tercela yang memiliki ciri-ciri kecenderungan kepada semua hal yang buruk, seperti suka iri dengki, kecenderungan buat dosa, zolim, culas, mesum, sombong, kikir, dan hal-hal lain yang bersifat tercela. Hal tersebut tercantum dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Nauzubillah, red flag banget gak sih girls? Aktivizen, sudah tahu kan klasifikasi dari tingkatan jiwa dalam Islam? Nah, sekarang waktunya kita muhasabah diri dan renungkan ya Pips. Apakah sifat kita sudah memenuhi tingkat mutmainnah atau masih tengah-tengah pada tingkat al-lawamah? Atau justru kita termasuk bagian dari al-amarah? Nauzubillah. Karena kita sudah tahu pembagian tingkatannya, mari kita untuk selalu memperbaiki diri, berbuat baik kepada sesama, menjalankan perintah Allah, dan menjauhkan larangannya. Semoga dalam setiap prosesnya kita selalu bisa beristiqomah agar kita bisa menjadi bagian dari tingkatan jiwa al-mutmainnah dan mendapat tempat terbaik di yaumil akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin cukup itu yang dapat aku share. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterapkan. See you on next video, Aktivizen.